Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang iblis agung yang terbebas dari segel setelah 3000 tahun lamanya dan bangun menjadi perwakilan bumi melawan para makhluk terkuat di alam semesta. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Jinwoo yang dibuat tumbang oleh Marcel yang merupakan manusia terkuat di bumi di era saat ini. Beberapa saat kemudian Jinwoo bangkit kembali untuk bertarung, tapi dia malah dijatuhkan dengan mudah. Jinwoo mulai menyadari keadaannya dan jika saja dia tak memakai kalung aneh di lehernya maka dia sudah pasti menghabisi manusia di hadapannya dalam waktu beberapa detik saja. Lalu Lina ingin pergi karena dia merasa hari ini sudah cukup untuk memberi Jinwoo pelajaran. Meski begitu tapi Marcel penasaran apakah latihan seperti ini akan membantu Jinwoo dalam pertandingan berikutnya. Dia menganggap alasan kekalahan Jinwoo hanyalah karena dia memakai kalung peredam spesial. Lalu Lina menghela napas dan akan menjelaskannya dengan menanyakan perbedaan antara peradaban tinggi dan manusia. Marcel pun menjawab jika semua itu berada pada kekuatan kosmik mereka, namun Lina tidak sepenuhnya membenarkan hal tersebut karena para alien tertentu memiliki karakteristik dengan kemampuan alami. Bagi manusia menjadikan tubuh mengeluarkan api maupun langsung dapat menciptakan senjata adalah sesuatu yang mustahil. Akan tetapi untuk peradaban tertentu perubahan seperti adalah sesuatu yang mereka sebut alami, bahkan layaknya bernapas. Jika peradaban bumi baik tingkat lebih tinggi, maka hal seperti itu juga mungkin bisa terjadi di mana manusia akan menembus batasan mereka seperti terbang di udara maupun menumbuhkan anggota tubuh lainnya. Sebuah pengetahuan juga sangatlah penting di mana dengan belajar maka seseorang bisa mengetahui kelemahan dirinya dan musuh yang ditargetkannya. Dalam kasus Jinwoo pertandingannya telah menarik perhatian dan para peradaban tingkat atas pasti mencoba memanfaatkan pengetahuan mereka dengan menganalisis kemampuan Jinwoo yang pantas disebut abadi. Di saat yang sama Jinwoo yang tidak puas akan hasil pertarungan kembali melompat layaknya binatang buas, akan tetapi Marcel tidak peduli padanya. Bagi Lina sosok seperti Jinwoo harus belajar bertahan dan menghindari serangan karena selama ini dia hanya terus-menerus menerima serangan disebabkan sangat percaya diri pada kemampuan regennya. Dilihat dari manapun cara bertarung Jinwoo seperti alien buas dibandingkan manusia dan hal itu akan menjadi kelemahan yang fatal untuknya. Setelah Marcel menjatuhkan Jinwoo dia bertanya apakah Jinwoo benar-benar adalah manusia. Untuk pertanyaan itu Lina sudah memastikannya sendiri di mana Jinwoo 100% memiliki genetik manusia. Dia melakukan pemeriksaan saat dirinya punya kesempatan sekaligus berjaga-jaga atas kendala di kemudian hari yang protes terhadapnya akan kemampuan yang seharusnya tak dimiliki manusia pada umumnya. Lalu Marcel lanjut menanyakan jika mereka telah berhasil lolos dalam babak penyisihan tapi belum ada perubahan apapun. Dari yang dirinya ketahui, maka Lina menginformasikan jika perubahan itu akan terjadi secara bertahap. Prinsip kemajuan peradaban di mana perwakilan memenangkan satu pertandingan, maka tidak akan langsung ada perubahan. Namun saat perwakilan terus memenangkan pertarungan dan bertahan, maka kemajuan peradaban akan terjadi dengan melibatkan semua penghuni planet bumi. Walau tidak terlalu paham, tapi Marcel dapat menyimpulkan jika Jinwoo harus meraih kemenangan yang hanya untuk membawa perubahan. Semakin banyak kemenangan yang diraih, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menafsirkan hukum-hukum di luar ilmu pengetahuan ilmiah bumi saat ini. Jika itu terjadi, maka manusia akan mampu mengembangkan obat ajaib yang bisa menyerang seluruh umat manusia yang terkena penyakit mematikan.
Di saat yang sama Akramin memasuki ruangan sambil menyapa mereka semua. Sebelum memperkenalkan dirinya, maka Lina menyebut jika alien di hadapannya adalah spesies yang dijuluki Sang Penggali Informasi. Di mana mereka adalah spesies menyeramkan yang bisa melihat ke dalam pikiran orang lain dengan alat seperti pulpen. Akramin tak menyangka jika seorang manusia mengetahui spesies serta kemampuannya. Kemudian dia mengungkapkan jika penjelasan Lina terdengar sangat aneh, dan dia akan mencoba memberitahunya dengan pemahaman yang lebih mudah. Di mana Jinwoo sudah melewati batasan peradaban tingkat 1, bahkan mendekati peradaban tingkat 3. Dengan kata lain, Jinwoo telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, walau hanya mengalahkan satu musuh. Tapi apakah Lina dan Marcel merasa sebuah perubahan pada diri mereka? Dan jika tidak ada, maka mungkin saja sosok yang terbaring di depannya merupakan entitas yang berbeda dari spesies manusia. Lina yang mendengar hal itu sangat terkejut karena alien itu memiliki pikiran ekstrim tapi tidak sepenuhnya salah juga. Di sela itu Akramin akan memastikan identitas makhluk di depannya agar semua keraguan terjawab. Akan tetapi saat ingin melakukannya, maka Marcel mencegahnya dan memintanya untuk mundur karena dia tak bisa mempercayai orang yang baru datang. Akramin mulai berpikiran apakah dia harus mencuri Jinwoo dan melepas pengekang di lehernya agar dia mau bekerja sama dengannya. Akan tetapi dia mengurungkan niatnya karena keributan pasti diiringi hal merepotkan, dan jika mereka ingin mengetahui identitas asli dari Jinwoo maka dia bersedia membantu. Walau terdengar seperti alien yang baik, tapi Akramin sebenarnya sangat penasaran pada Jinwoo. Sementara itu Marcel menanyakan pendapat Lina tentang yang dikatakan oleh Akramin. Namun Lina menganggap hal itu tidaklah masuk akal dan dia menduga jika sang jurnalis hanya tertarik pada Jinwoo. Sekarang mereka hanya perlu fokus pada pertandingan selanjutnya dan Jinwoo harus memenangkannya. 15 hari kemudian, di mana babak penyisihan kedua dalam pertandingan grup 8 akan segera dimulai. Petarung pertama yang masuk adalah peradaban berperingkat 5830, dan merupakan petarung yang menyelesaikan babak pertama dalam waktu singkat. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk mengontrol kosmos energinya sendiri. Dia juga dijuluki sebagai dewa pelindung yang menjaga planet mereka dengan menerima energi dari 400.000 spesiesnya. Mereka adalah spesies peradaban Transperi dengan peringkat 5830 yang bernama Barken. Beberapa saat kemudian peredam yang menekan tubuhnya telah dilepaskan. Dengan ini maka Barken meraung sehingga menggetarkan seluruh area arena, menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dilihat dari manapun Barken terlihat seperti monster ganas dengan jumlah kekuatan yang sangat besar. Mark sedikit khawatir karena lawan Jinwoo kali ini sangatlah menakutkan, namun Lina yakin jika Jinwoo pasti bisa melewatinya. Mark selalu terkesan pada kepintaran ketua timnya, tapi menganggap Jinwoo pastinya akan menang terlalu berlebihan. Sekarang tibalah saatnya Jinwoo yang merupakan perwakilan bumi memasuki arena. Akan tetapi siapa sangka dia berjalan dengan kondisi yang sangat menyedihkan setelah dihajar oleh Marcel. Leviathan yang menyaksikan kedatangan Jinwoo sangat terkejut karena mega bintangnya dalam keadaan seperti itu. Lina pun tersenyum karena tingkah Jinwoo telah menarik perhatian semua orang. Saat Mark terlihat panik, maka Lina memintanya tenang karena Jinwoo bukanlah manusia normal dan dia akan baik-baik saja. Siapa sangka Jinwoo pun telah pulih berkat peredamnya yang telah terlepas saat menginjakkan kaki dalam arena.
Lalu Marcel berteriak dengan harapan Jinwoo menunjukkan hasil latihan kerasnya selama 2 minggu ini. Ucapan itu membuat Jinwoo sangat marah karena Marcel telah mempermalukannya. Meski sangat ingin membalas Marcel, tapi Jinwoo telah berjanji untuk bertarung disebabkan kalah dari taruhan. Jinwoo kembali merasakan ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya dan hal ini akan mempengaruhi pertarungannya. Walau energinya telah kembali setelah peredamnya terlepas, tetapi alirannya berputar sehingga dia belum bisa menggunakan bela diri. Hal ini seperti saat dirinya menghadapi Tingkis di mana Jinwoo benar-benar dirugikan. Nampaknya dia harus bertarung dan bertahan sampai kekuatan aslinya kembali lagi. Di sela itu semua penonton dari peradaban Transperi berteriak dengan meminta Sang Guardian untuk mengalahkan lawannya dan menyelamatkan planetnya. Teriakan itu membuat Barken mengamuk seakan dia sudah seperti makhluk buas yang sangat berbahaya. Di sisi lain Mark sedikit khawatir karena julukan Barken adalah sang dewa pelindung dengan kekuatan 1 miliar spesies Transperi, tapi Lina memintanya tenang karena Jinwoo juga merupakan makhluk terkuat di bumi. Meski begitu Lina yakin jika musuhnya tidaklah mudah dan julukannya yang terdengar mengerikan pasti bukanlah tanpa sebab. Setelah pertandingan dimulai, maka seseorang dari sisi arena bersiap untuk berteriak. Dengan sebuah benda di depannya, maka dia berteriak meminta dewa pelindungnya untuk memberikan hukuman suci kepada musuhnya. Suara itu bahkan sangat keras, sehingga mereka yang berada di sekitar area penonton merasakan dampaknya. Jinwoo pun ikut terpengaruh atas suara keras, bahkan hampir saja menghancurkan gendang telinganya. Di saat yang sama Jinwoo merasakan sesuatu yang aneh dari lawannya. Di mana awalnya dia tidak merasakan semangat bertarung sama sekali dari lawan di depannya, tapi sekarang berubah dalam waktu singkat. Tak hanya dipenuhi nafsu bertarung, tapi Barken kini berada di hadapannya meskipun tubuhnya besar, tapi gerakan serta kekuatan yang ditimbulkannya sangat dahsyat. Yang benar saja Barken meledakkan kekuatan energinya hingga memenuhi seluruh arena pertarungan. Ini adalah sesuatu yang menunjukkan kekuatan kosmos spesies yang memegang energi dari alam semesta. Walau serangan itu sangat kuat, tapi semua penonton tetap terhindarkan dari bahaya disebabkan pelindung yang ada di area pertarungan. Para spesies Transperi sangat kegirangan dengan mengira jika pertarungan ini adalah kemenangan peradabannya seperti pertandingan sebelumnya yang berakhir singkat. Sang Dewa Leviathan dapat melihat jika para peradaban Transperi sangat yakin akan kemenangan mereka. Musuh Barken pada babak pertama juga memiliki kekuatan regen, tapi dia tetap tak dapat bangkit dari serangan energi sang prajurit pelindung spesies Transperi. Lina yang khawatir memohon agar Jinwoo segera bangkit karena dialah harapan umat manusia. Namun siapa sangka kali ini Jinwoo tidak membiarkan dirinya terkena serangan tersebut. Di mana dia berhasil menghindar di saat-saat terakhir dengan mengganti gerakan cepatnya. Tak seperti sebelumnya, kali ini Jinwoo memiliki perhitungan dalam pertandingan dengan tidak menerima serangan musuhnya begitu saja. Jinwoo dapat merasakan rasa sakit yang hebat karena saat ini luka yang terkena serangan tidak bisa pulih kembali. Di sisi lain Marcel dan Lina sangat senang karena hasil latihan mereka telah berhasil. Sementara itu Mark tak mengerti kenapa mereka berdua sangat senang padahal Jinwoo hanya menghindari satu serangan. Kembali beberapa hari sebelumnya di mana Marcel terus menghajar Jinwoo di dalam ruang pelatihan. Di sela itu Lina menanyakan pendapat Marcel tentang Jinwoo setelah beberapa hari bertarung dengannya.
Walau awalnya Marcel dapat mengalahkan Jinwoo dengan mudah, tapi sekarang dia perlahan menjadi lebih cepat. Tak hanya itu, Marcel merasa nyawanya terancam, bahkan Jinwoo berhasil memberikannya beberapa luka, menunjukkan jika tingkat perkembangannya benar-benar di luar akal sehat, tak seperti manusia di era ini. Jika terus dilanjutkan, maka Jinwoo pasti bisa mengalahkannya, walau dia memakai peredam spesial di lehernya. Sementara itu Jinwoo terus menatap tajam dan menanyakan apakah mereka harus melanjutkan omong kosong ini yang tak berguna ini, karena manusia seperti Marcel tidak mungkin bisa melatihnya. Marcel mengetahui betapa menyedihkan dirinya di mata Jinwoo. Dia juga paham jika Jinwoo selama ini bertarung sang pikir panjang karena tidak merasakan dampak apapun dengan tubuh abadinya. Akan tetapi saat kemampuan regen itu tidak berfungsi, maka sosok seperti Jinwoo yang sangat tangguh bisa kehilangan segalanya dalam sekejap mata. Saat dia yakin tubuhnya akan pulih dan memilih menerima serangan, tapi nyatanya malah dia yang mati akan kepercayaan diri atas kemampuan regennya. Marcel juga merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk menghajar sang dewa iblis, dan dia pasti akan menyadari betapa pentingnya latihan ini. Selama ini Lina telah mempelajari tentang sosok Jinwoo di mana dia merupakan orang yang memiliki harga diri tinggi. Mencoba mendekatinya dengan sebuah ajakan adalah sesuatu yang pasti gagal, tapi jika menggunakan harga dirinya, maka dia pasti akan melakukannya. Barken adalah makhluk dengan kekuatan penghancur instan yang luar biasa, dan cara terbaik melawannya adalah menghindari serangan ekstrim tersebut. Di sisi lain, Akramin mulai mengerti alasan pelatihan yang dilakukan Jinwoo, di mana hal ini ditujukan atas ketergantungan Jinwoo pada kemampuan regennya. Spesies Transperi yang melihat kejadian ini sangat terkejut karena Jinwoo sebelumnya bertarung dengan terus menerima serangan, tapi sekarang sangat berbeda dari informasinya. Di sisi lain, Tingkis yang telah pulih ikut menyaksikan pertarungan, dan dia mengerti kenapa peradaban Transperi hanya berada di peringkat kedua meski memiliki kekuatan hebat dikarenakan mereka tidak pintar. Meski begitu, Tingkis juga enggan melihat Jinwoo menang dengan mudah, dan mereka setidaknya bisa bertarung dengan saling menghancurkan. Lalu Barken kembali mengamuk untuk melanjutkan pertarungan dan akan menghancurkan Jinwoo kali ini.